Shalom semua. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari kita mulai ibadah kita ini. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat dan anugerah-Mu sampai pada hari ini. Kami masih bisa berkumpul untuk ibadah malam hari ini semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau mulai ibadah kami ini, kiranya kami bisa memuji dan memuliakan nama dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berucap syukur, haleluya, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita angkat pujian dari awal. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik.
akan kurasakan hadirmu. Kurasakan hadirmu melingkupi jiwaku dalam kekudusan. Kagumku memandang tempat perlindungan, tempat perlindunganku. Kekuatan jiwamu dalam kekudusan. Kagumku memandang semesta menyatu. Semesta menyatu di dalam bambu menyembah nama Yesus Tuhan. Semesta menyatu memuliakan namamu. Semesta menyatu dalam rohmu ya Tuhan. Seluruh makhluk menyembah dan meninggikan namamu. Haleluya, haleluya. Sekarang kami mau bersorak-sorai memuji namamu. Kami bersorak-sorai dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Sungainya alam buat kita menari, amin. Dari tahtanya yang kudus. Mengalir sungainya ke bumi, menyegarkan setiap jiwa yang berlindung kepadanya.
membuatku bersuka, dan ku bersuka Allah di sini. Dari tahtanya, dari tahtanya yang kudus mengalir sungainya ke bumi, menyegarkan setiap jiwa yang berlindung kepada. Dari tahtanya, dari tahtanya yang kudus mengalir sungainya ke bumi, menyegarkan setiap jiwa yang berlindung kepadanya. Sungainya Allah membuatku menari, sungainya Allah bebaskan hati, sungainya Allah membuatku bersuka, dan ku bersuka Allah di sini. Sungainya Allah membuatku menari, sungainya Allah bebaskan hati, sungainya Allah membuatku bersuka, dan ku bersuka Allah di sini. Dan ku bersuka, dan ku bersuka, dan ku bersuka, Allah bersuka Allah di sini. Haleluya. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai di dalam hidup. Kita kemudian dari awal. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai di dalam hidup. Inilah harapanku, inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai di dalam hidup. Raja damai, Raja damai di dalam hidupku. Raja damai di dalam hidupku. Berikan pulang bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis aku ada hari ini karena Tuhan
Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini karena kami kembali dapat bersekutu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Silakan Tuhan kembali mengajari kami lewat perkataan-perkataan. Engkau menyegarkan roh, jiwa, tubuh, bahkan nyawa kami dengan perkataan-perkataan kebenaran. Terpujilah Tuhan. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Kata dulu ya. 1, mana kamu Jo? Yang belum buka kamera. 1, 2, 3. Baik, puji Tuhan. Salam semua. Dari mana dulu salamnya? Bentar ya. Shalom Kak Glory. Shalom semuanya, selamat malam. Selamat malam. Itu siapa ya? Ada baru tua nggak di situ? Shalom baru tua. Nggak kedengaran suaranya. Belum kedengaran. Selamat malam juga. Siapa ini? Shalom Bang Tian, Esther, sama Shalom Tulang, shalom semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Shalom, ada Bang Marvel gak itu? Enggak ada ya? Oh ada. Shalom Shalom semuanya, selamat malam. malam juga. Siapa lagi? Shalom Pak Dedi. Mana nih Pak Dedi nih? Baik. Shalom Tante Heni. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom Brian sama Mami. Wah, selamat malam. Shalom. Sekarang yang terakhir shalom semua yang di studio. Baik. Brian, kamu kok belum mute Brian? Oke. Terakhir ini lagi baru muncul. Shalom Kak Kesia. Shalom semua, selamat malam. Mana orangnya? Baik. Kita mulai ya. Nah dia. Ini dia. Bang Yabes sudah lama nggak kelihatan di Bang Yabes. Mana Bang Yabes ini ya? Oke, baik. Dapat dikatakan bentar ya, bahwa Yesus memberikan penyakit ini kepada Paulus karena kecongkakan dan kedegilannya. Ini adalah hukuman bagi Paulus.
Tetapi manalah ini lalu muncul. Oke. Tetapi ini juga dilakukan demi memanfaatkan bakat Paulus dalam pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaannya dapat meluas. Jadi coba lihat ya. Saya ulang ya. Dapat dikatakan bahwa Yesus memberikan penyakit ini kepada Paulus karena kecongkakan dan kedegilannya. Ini adalah hukuman bagi Paulus. Ingat saudara ya. Dulu saudara, kalau hukuman itu kita pikir kayak sudah itulah segalanya. Bukan, itu bagian dari pekerjaan. Jadi kutukan itu bukan lagi sesuatu yang negatif gitu. Karena kan Tuhan itu pun terkutuk demi kita. Bayanginlah, Tuhan terkutuk demi kita. Masakan kita ini yang adalah ciptaan tidak mau menerima kutukan. Tuhan saja yang tidak berdosa, Tuhan yang menjadi manusia itu, kan? Dia saja menerima kutukan. Gitu. Masakan kita yang adalah manusia berdosa kayak menolak kutukan. Gitu. Ingat ya, ini semua adalah perjalanan. Oke, tapi lihat. Nah, tetapi ini juga dilakukan demi memanfaatkan bakat Paulus dalam pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaannya dapat meluas. Itu. Kalau tidak ada Paulus, maka penyebaran Injil itu mungkin tidak sampai ke Eropa, tidak meluas gitu. Di Asia kecil saja, di Efesus saja, di Turki saja. Gitu. Ya, nah, sesungguhnya Tuhan tidak berniat menyelamatkan Paulus, melainkan memanfaatkannya. Namun watak Paulus terlalu congkak dan keras kepala sehingga sebuah duri ditempatkan dalam dirinya. Pada akhirnya ketika Paulus menuntaskan pekerjaannya, penyakit itu tidak lagi terasa begitu menyiksa baginya. Dan karena pekerjaannya menjelang berakhir, dia dapat berkata, "Aku sudah melakukan pertandingan yang baik." Saudara, di dalam firman Tuhan ini saudara, ada banyak sekali misteri yang disingkapkan. Kadang-kadang saudara, ketika saya berbicara gitu ya, saya itu sering merasakan begini saudara. Semua yang saya katakan itu adalah hal yang saya katakan dengan spontan gitu. Ketika terus mencari Tuhan, menundukkan diri gitu. Ketika dalam keadaan saya tidak punya dasar untuk berbicara gitu. Sering sekali begitu saudara. Dari beberapa kali pertemuan kita saudara, saya membiarkan diri saya gitu, sudah. Karena kan yang bisa menaklukkan saya, seperti yang saya ceritakan sama saudara, kita itu tidak bisa mengenali diri kita sendiri. Gak bisa. Hanya Tuhan yang bisa menyingkapkannya. Dan setelah Tuhan menyingkapkannya pun, hanya Tuhan yang bisa memperbaikinya, menyelamatkan kita gitu. Paulus tidak mengetahui kecongkakan hatinya, kecongkakannya dia. Awalnya dia itu rendah hati juga kan. Tapi lihatlah berikutnya.
Nah, jadi ketika dia mengatakan aku sudah melakukan pertandingan yang baik, jadi saudara ada satu kelegaan diberikan Tuhan di dalam hatinya, saudara. Seperti itu, saudara. Tetapi perkataannya itu tidak boleh kita ulang-ulang. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan untuk Paulus, gitu, saudara. Namun coba lihatlah, saudara, betapa malangnya orang-orang Kristen berikutnya, saudara. Bukankah sekarang kalau kita mau jujur ya, saudara, kadang-kadang saudara saya merasa begini, saudara ya. Kadang-kadang saya merasa sedih sendiri, saudara. Karena memang banyak di antara pengikut Tuhan ini, termasuk kita juga gitu ya. Banyak sangat terlambat gitu. Sulit sekali kita itu keluar dari bayang-bayang para pendahulu kita, saudara. Kita terlalu meninggikan mereka, sehingga kita tidak bisa membedakan mana firman Tuhan, mana perkataan manusia. Jadi yang dituliskan aku sudah melakukan pertandingan yang baik itu bukanlah firman Tuhan bagi kita sekarang. Kita gak membutuhkan itu. Tetapi bagi Paulus itu perlu, karena memang kan dia akan segera berlalu. Iya, saudara. Saya mengajak kita semua, saudara, maju ya. Maju dalam arti begini, saudara. Kan umur kita kan bertambah terus ya. Ya kan? Kita akan melihat berlalu semua, saudara. Iya. Dan tanpa kita, saudara, kita yang dipilihnya ini. Kan saya sudah katakan berkali-kali, saudara. Kita ini dipilih, itu sudah dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Oke? Jadi mungkin awalnya kita bangga lah kita dipilih. Tapi selanjutnya gak perlu kamu bangga, kata Tuhan kan. Walaupun kita mendapatkan banyak sekali pengertian-pengertian yang baru, firman yang baru, bahkan benar-benar saudara kita boleh merasakan Tuhan ada di antara kita. Bukankah itu satu keajaiban? Oh, bukan karena mujizat yang kita alami. Orang-orang di luar sana juga banyak mengalami mujizat kok. Tetapi pekerjaan yang baru dari Tuhan, tidak semua orang bisa melihatnya. Hanya orang-orang yang dipilihnya. Makanya saudara, dalam hal ini saudara, kita mesti membuat diri kita ini lapar dan haus gitu. Kita mesti merenungkan begini. Kalau misalnya kita sering mengalami kebingungan dalam hidup kita ya, ketika kita dipilih gitu ya. Kadang kita bingung. Kita ke sini salah, ke situ salah, buat ini salah, buat itu salah. Iya. Kita mesti mencari kebenaran untuk itu dan mesti serius untuk itu, saudara. Kita mesti benar-benar memperhatikan baik-baik cara kita percaya sama Tuhan. Iya, hanya saudara yang tahu. Saudara, karena semakin hari saudara saya semakin sadar dipilihnya. Walaupun tak ada gunanya saya membanggakan diri untuk itu. Saya pun termasuk lapar dan haus akan Tuhan. Tak ada yang bisa memuaskan lapar dan haus saya, saudara, tidak ada. Orang-orang terlalu tersesat, bahkan yang seangkatan saya, bahkan di atas saya, terlalu tenggelam, saudara, di dalam kebingungan, saudara. Mereka tidak percaya kalau Tuhan sudah datang.
Mereka tidak pernah mencari atau menyambut kedatangan Tuhan, saudara. Sehingga mereka dengan bangga nanti menulis di nisan mereka, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Mereka membuat monumen untuk diri mereka sendiri, saudara. Iya. Supaya mereka tetap dikenang, gitu, saudara. Ada orang yang menciptakan buku supaya mereka bisa wariskan mungkin. Iya. Tadi ketika kami kedatangan sahabat kami yang lama, cukup lama kami cerita, saudara. Iya. Dan ketika mereka mau mendoakan kami gitu, istrinya bilang kayak gini, sebetulnya kamilah yang harus didoakan, katanya begitu, saudara. Iya. Ketika dengar cerita, tapi sudah, kalian yang doalah gitu. Jadi ketika dia doa, lalu tiba-tiba istri saya berdoa. Setelah selesai itu dia berdoa, istri saya berdoa gitu. Saya merasakan bagaimana istri saya mengalami kelegaan gitu. Ya, kelegaan karena memang saudara sulit mengikuti jalan saya, saudara. Iya. Tapi saudara, walaupun demikian saudara, kehidupan yang ada di hadapan kita itu nyata. Saya tidak boleh lari dari tanggung jawab saya sebagai seorang suami gitu ya. Nggak bisa. Mau gimana pun saudara, seperti itu juga Tuhan, saudara. Kenapa Tuhan itu setia di samping kita, saudara? Karena memang saudara, Tuhan itu gak bisa berubah. Sekali dia setia, dia setia. Sekali dia pilih kita, dia pilih kita. Tahukah saudara, mungkin kita melihat bagaimana dunia ini, bagaimana manusia ini, saudara, dengan berbagai macam. Apalagi kita sudah mulai mengenali diri kita. Walaupun kita sudah mengenali diri kita, kita rusak. Jangan pernah coba-coba memperbaiki dirimu. Iya. Setelah kita tahu betapa rusaknya kita gak bisa bilang, oh kalau kayak gitu aku mau bertekad merubah diri. Gak bisa juga. Dia benar-benar ingin sekali lagi hidup di dalam diri kita. Iya. Jadi saudara, apa tujuannya saya mengatakan semua ini, saudara? Tujuannya adalah supaya kita mau keluar dari bayang-bayang zaman yang lalu, saudara. Mesti berani keluar. Kita mesti berani menanggalkan semua konsep yang lama dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Iya. Inilah yang membuat kita ini bisa hidup selama-lamanya. Iya. Ini yang membuat kita itu bisa melihat segala pekerjaan Tuhan. Semua ini akan berlalu, saudara. Akan berlalu, saudara. Jadi
Ketika ada penjelasan yang tidak ditulis di dalam Alkitab, dijelaskan di sini. Bahkan apapun nanti yang tertulis di sini, kalau Tuhan mau bicara lain, tergantung dengan kebutuhan kita semua, saudara. Iya. Apalagi anak-anak muda ini, anak-anak kita ini, saudara. Oh, beda, saudara. Sama dengan kemajuan teknologi, saudara. Iya. Maju semua. Di depan berbeda sekali. Jadi mereka ini juga, kita tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di depan. Maka kalau saya mengatakan Bapak saya bersuka cita melihat hari saya, nanti juga anak saya akan bilang seperti itu. Bahkan sebetulnya iman kita atau kita akan hidup di dalam diri keturunan kita. Oh, nggak peduli lagi, saudara, entah itu anak kita kandung, enggak. Jadi saudara tidak perlu berkecil hati engkau yang tidak menikah, nggak perlu. Iya. Ketika kita dilahirkan kembali, kan firman Tuhan itu kekal, saudara. Kan ketika Elia lahir kembali di dalam dirinya Yohanes, ingat saudara? Katanya Elia itu mau datang. Ternyata yang dimaksudkan itu Yohanes Pembaptis, kan? Tapi mereka percaya dia akan lahir kembali. Itu dalam diri Yohanes. Tapi bukankah di kitab Wahyu mereka lahir kembali? Elia itu lahir kembali? Kita nggak tahu di zaman sebelumnya, sebelum kita lahir mungkin dia sudah muncul. Kan gitu kan? Hidup terus kan? Oh, cara Tuhan menangani seluruh manusia ini, saudara. Waduh, itu semua di luar pikiran kita, saudara. Jadi, ketika Tuhan berfirman, firmannya itu nggak mati, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, katanya gitu kan. Sementara tahukah saudara? Orang-orang yang menyebarkan agama-agama tertentu, saudara. Tahukah saudara? Saudara pikir mereka itu berdiri sendiri? Enggak. Ada juga yang mengendalikan mereka. Kalau saudara lihat, saudara, kenapa ada kemiripan-kemiripan, saudara, di dalam agama-agama tertentu, saudara? Itu ada yang mengendalikan semua, saudara. Tuhan itu berdaulat. Bahkan kenapa gereja-gereja dengan begitu banyak ribuan denominasi, saudara? Ya. Nanti gak pas, buka lagi persekutuan yang baru, buka lagi. Selalu gitu. Jadi saudara, ada hal yang mulai wawasan kita ini makin bertambah harusnya. Jadi kita mesti berani menanggalkan konsep yang lama dalam pencarian kita akan makna hidup ini, saudara. Mulai harus. Iya, kalau enggak, saudara, kita akan vakum, enggak tahu lagi kita mau buat apa. Setelah kita hantarkan anak-anak kita sampai mereka menikah, tinggallah misalnya kalau yang bagi berkeluarga gitu ya, tinggallah mereka berdua. Mereka kan punya kehidupan sendiri. Makanya kadang ketika firman itu datang gitu ya, ketika misalnya teman-teman yang di Medan gitu ya, Pak Dedi, shalom Pak Dedi, shalom Pak Lunggu. Shalom Pak.
Mungkin mereka bertanya-tanya gitu. Mereka setia mengikuti sampai sejauh ini. Cuman gak tahu arah mana, bagaimana nantinya. Sementara umur mereka bertambah terus. Padahal misalnya saya sudah saksikan terus bagaimana saya hidup. Saya sudah ceritain. Mungkin mereka kagum. Tetapi ketika itu diperhadapkan kepada mereka, mereka tidak berani mengambil langkah. Iya. Saya sudah katakan, kami pun sebagai orang tua akan ditinggalkan oleh anak-anak. Sudah harus siap untuk itu. Apalagi kalian. Tapi untuk melangkah keluar dari kenyamanan itu keputusan kalian. Kan ada ketakutan-ketakutan kan. Itu karena apa? Karena gak berani keluar dari bayang-bayang masa lalu. Iya. Jadi firman itu akan membawa kita kepada kedewasaan. Iya. Jadi ketika kita tidak memilih untuk berani menyangkal diri kita, kalau kita takut, sampai kapanpun kita gak akan melihat kerajaan. Itu masalah. Saudara, ketika dulu ya saya mulai mengetahui Tuhan memanggilnya saya ya ketika keluar. Kalau dulu pertama kali ketika mau full timer saudara, saya itu nggak mengalami kesulitan. Iya. Itu bos saya masih terus masih terus tunggu saya gitu. Walaupun saya sudah full time gitu. Iya. Tapi waktu itu saya entah kenapa gak sulit bagi saya meninggalkan pekerjaan saya. Ya. Tapi setelah ada di sana, lalu ketika pada waktu itu sudah saya bawa mereka cari Tuhan. Saya bawa ini teman-teman saya, para pendoa gitu. Iya, tiap hari kami cari Tuhan. Iya. Tahu gak saudara? Ketika datang firman itu kepada saya, dilema bagi saya. Iya. Tidak mudah. Keluar dari kenyamanan itu tidak mudah. Tidak mudah. Seperti mau mati rasanya. Tapi tahukah saudara, begitu kita mentaatinya, disitulah baru ada kelegaan. Makanya saudara, kenapa pemuda yang kaya itu pergi meninggalkan Tuhan? Itu loh saudara. Dia menjadi sedih. Cobalah. Dia kagum kepada Tuhan Yesus. Dan dia pengen dekat sama Tuhan Yesus. Lalu dikasih syaratnya. Dia mundur. Iya saudara. Jadi saudara, kepercayaan seseorang itu, kepercayaan kita itu, semua ada harganya. Ada harganya. Kita gak boleh lagi memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, saudara, seperti di masa yang lampau. Gak bisa lagi.
Mau tidak mau, kita mesti memilih. Mesti membuat pilihan. Iya. Wah, itu masa-masa menegakkan sampai ada kawan yang sampai melarikan diri ke Tanjung Pinang itu. Iya. Ada yang sampai harus healing ke Danau Toba, saudara. Sakit kepalanya tiap ini harus apa? Harus krimbat, saudara. Cuman saya pada waktu itu nggak mau ikut-ikutan krimbat. Saya cuma nemenin aja gitu. Saking panasnya mungkin otaknya gitu. Iya. Ada yang sampai hidupnya mengikuti kemana angin bertiup. Iya. Makanya saudara, firman yang baru yang kita dengarkan ini saudara, makin hari saudara membuat kita itu gimana ya? Mau tidak mau saudara, kita mesti memilih. Iya. Tapi ketahuilah saudara, di masa kita itu rasanya seperti mau mati rasanya, Tuhan tetap ada di sana. Iya, percayalah saudara. Cuman dia itu berbicara ketika kita itu bisa menenangkan diri kita. Iya. Ketika kita benar-benar memandang dia gitu. Jadi kita mesti melihat diri kita, apakah kita benar-benar merindukan kebenaran atau tidak? Apakah kita mencintai kebenaran atau tidak? Enggak, ya enggak akan dapat. Iya. Sudahlah, kita hidup ya dalam dengan cara kita. Oke, kata Tuhan, silahkan. Gak masalah. Karena begini saudara, ketika Tuhan bekerja, jadi semua itu orang terperangkap. Semua manusia ini terperangkap dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kalau dulu dia datang mencari, nah, jadi ketika dia datang, bayangkan ketika pertama kali dia datang, kedua kali itu saudara, seorang yang mengalaminya, dipersiapkan dia orang ini saudara. Sama seperti Tuhan mempersiapkan Yesus sampai umur 29. Tuhan yang berinkarnasi juga demikian. Itu hebat sekali loh saudara. Jadi ketika dia datang kedua kali, perhatikan prinsipnya ya. Kan dia mewakili seluruh daging manusia. Dia mewakili. Tentu pertama-tama saudara adalah umat pilihan. Jadi orang yang tokoh itu umat pilihan. Tapi tahukah saudara, umat pilihan itu kayak sampel. Kalau misalnya mau mendeteksi apakah ada kanker di dalam sel tubuh seseorang gitu, diambil sampelnya kan, dibawa, dicek gitu. Cukup sampel itu saja. Sama saudara, ketika Tuhan bekerja juga begitu dia. Makanya mau tidak mau kita terperangkap. Makanya saudara, Tuhan Yesus ketika dia mulai memilih murid-muridnya, ya murid-muridnya terperangkap di dalam dia. Mana bisa lari lagi saudara? Mana bisa? Nggak ada yang bisa ini. Terperangkap dia. Makanya saudara, Yesus itu benar-benar fokus dia. Dia bersyafaat kan. Sehingga dia mengucapkan satu perkataan. Jangan takut, Petrus. Aku sudah berdoa untuk kamu.
Saudara, Tuhan gak perlu ngajarin Petrus lagi. Makanya kan dikatakan di akhir zaman, tidak perlu orang mengatakan kepada sesamanya, kenallah Tuhan. Karena mereka semua akan mengenal Tuhan. Artinya semua mereka akan mengalami pekerjaan Tuhan. Semua anak-anak kita ini akan mengalami pekerjaan Tuhan. Tentu saudara sekarang tidak perlu harus kelihatan. Nggak perlu. Selalu aja mereka. Tapi nanti saatnya, ketika usia mereka tepat, mereka juga tidak bisa keluar dari panggilan mereka. Nah, jadi kita sedang ada di masa ini. Makanya kan kita terkejut kan? Ya. Jadi sekarang saudara, keputusan di tangan kita. Mau tidak mau, istri saya juga harus mengalami apa yang saya alami dulu. Mau nggak mau. Kalau dulu mungkin, aduh udahlah, aku lihatlah suamiku gitu. Sekarang mana bisa lagi. Harus benar-benar mengenali Allahnya saya. Tuhannya saya pasti mengenali. Kalau tidak, akan balik ke belakang. Iya. Walaupun jalan ini sulit, harus ikut istri saya melewatinya. Karena dia sudah istri saya. Iya. Nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama yang dulu lagi. Nggak bisa lagi. Dia pun sudah dipilih Tuhan. Iya. Tapi saya dalam hal ini saudara, disitulah saudara saya melihat bagaimana Tuhan membimbing kami berdua. Gitu. Iya. Sekarang saya masih benar-benar serius. Serius dalam arti sabarlah. Iya. Sambil saya pandang Tuhan gitu. Saya perhatikan mulai. Ketika saya katakan tadi saudara, ketika tadi berdoa dia ini, saya biarkan istri saya berdoa. Udah panjang dia berdoa. Ya. Saya diam saja. Saya mengaminkan saja. Ya. Nanti saudara lihat saudara, bagaimana Tuhan juga berbicara melalui istri saya bagi kita semua. Lihat hari Minggu nanti. Iya. Saudara, kalau kita melihat pekerjaan Tuhan ini saudara, saya itu gimana ya? Kayak campur aduk lah saudara. Campur aduknya ini. Di satu sisi saya kagum, saya melihat keindahan Tuhan. Di satu sisi ngeri-ngeri sedap. Iya. Di satu sisi saya mesti menunggu sama seperti Tuhan Yesus menunggu Petrus. Berapa lama saudara Tuhan tunggu Petrus? Lama loh saudara. Di ending hidupnya 7 tahun terakhir Tuhan mendatangi dia lagi. Iya. Oh rasanya saudara seperti reuni gitu. Sama kan seperti Yohanes kan di Pulau Patmos itu saudara. Sudah berapa puluh tahun itu saudara, 50 tahun loh saudara. Ketika dia melihat anak manusia itu. Ketika dia mendengar suara yang pernah dia dengar. Dia kenali suara itu saudara. Sampai-sampai intonasinya, nadanya, kelembutan suaranya, sampai
itu harus diulang 50 tahun kemudian. Yakin saudara? Oh, coba saudara bayangkan, dia mendengar kembali suara Yesus yang dulu. Ya. Oh, dia punya pengalaman yang sangat dekat sekali dengan Yesus itu. Sampai berani menyenderkan kepalanya. Gitu. Ya. Itu dalam sekali loh itu. Jadi ketika setelah 50 tahun berjumpa lagi, coba bayangkan perasaan apa yang dialami oleh Yohanes itu, saudara. Lalu saudara, Tuhan itu kan menampakkan diri dalam berbagai bentuk kan. Terus suaranya berubah lagi gitu. Setelah itu berubah juga menjadi seorang utusan juga. Dia orang yang sama sebetulnya. Tuhan yang sama. Anak manusia yang sama. Yang dilihat dia menjadi anak domba. Yang menerima gulungan kitab itu. Iya, itu semua dilihat. Terjadi kayak apa ya? Transformasi gitu. Di dalam diri Yesus itu, saudara. Ya. Betapa mulianya Yesus itu, saudara. Sampai seperti mau mati rasanya dia. Sampai seperti orang mati kan dia itu. Mana tahan dia berdiri di hadapan hadirat Tuhan yang sangat kuat itu, saudara. Padahal dulu dia berani menyendengkan kepalanya. Tapi walaupun demikian, setelah itu juga dia bisa menjadi manusia biasa. Aku sama seperti kamu. Yang punya kesaksian Yesus katanya. Coba lihat itu, saudara. Kalau saudara mendengarkan itu, saudara, kira-kira ketika kita bersekutu sekarang ini, saudara, kira-kira apa gambaran saudara tentang Tuhan? Setelah saya bercerita segamblang ini kepada saudara, ya kan? Apa respon saudara? Iya, makin lama Tuhan itu makin nyata di depan kita. Ketika Tuhan bilang hendaklah kamu sempurna, siapa yang bisa sempurna? Setelah sekian lama kita bersama-sama, cobalah lihat, bukankah saya rapuh juga? Ketika saya ceritakan kepada saudara, ketika saya bilang, sudah kayak runtuh dunia ini. Iya. Apa yang ada dalam pikiran saya pada waktu itu saya ungkapkan. Memang iya seperti itulah. Iya. Tahu apa yang dialami oleh Yudas pada waktu itu? Iya kan? Ketika benar-benar dia melihat pada akhirnya Yesus itu harus disalibkan. Dia menyesal sekali, saudara. Ya kan? Coba lihat, saudara. Ini muka saudara. Saudara yang tahu kan? Kalau engkau tidak bersuka cita, saudara, jangan biarkan keadaan itu berlarut-larut. Jangan biarkan dirimu bingung. Datanglah kepada Tuhan. Sekalipun engkau tidak tahu bagaimana caranya datang kepada Tuhan. Percayalah, Dia persis ada di sampingmu. Dan Dia tahu, Dia sangat mengenali engkau. Cukup bilang kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini ciptaan Tuhan. Jadilah kepadaku
seperti yang kau katakan. Sudah. Ikuti dia, tunggu dia. Iya. Buatlah dirimu itu layak di hadapan Tuhan. Kita layak karena firman Tuhan. Cintailah kebenaran. Iya. Jangan takut memperkatakan kebenaran. Jangan takut sekalipun engkau sendirian. Iya. Sekalipun orang-orang lain meninggalkanmu, jangan pernah takut. Hadapilah kehidupanmu sendiri. Kalau saya jelaskan kepada saudara tentang Paulus ini, saudara. Iya. Kita mesti keluar dari bayang-bayangnya dia. Pengertian kita nggak boleh sama dengan dia lagi. Karena kita adalah lanjutan daripada hidupnya dia. Iya. Kalau kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan yang hidup, kita mesti berani menanggalkan konsep-konsep yang lama yang pernah tertanam dalam pikiran kita. Mesti berani. Itulah artinya memuaskan hati Tuhan. Iya. Saudara, pelajaran kita makin lama makin tinggi. Tapi bukan seperti pelajaran sekolah ya. Itu semua bisa dicapai. Bisa. Bisa kita capai semua. Gampang. Menjadi seorang presiden pun gampang. Itu gampang dicapai. Iya. Sangat mudah. Iya. Cukup ketika Tuhan memilih seseorang, maka ketika seorang dipilih menjadi presiden, itu kemampuan daripada Tuhan yang memilih dan menetapkannya, itu pasti turun sama dia. Iya. Orang harus menghargai dia. Makanya mau dibilang ijazah palsu sekalipun orang dia sudah jadi presiden, oh. Mau kembali ke belakang. Nggak bisa. Tetapi saudara, untuk mengikuti perjalanan Tuhan ini, saudara, jauh lebih tinggi, jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Tetapi kita mesti mengikuti jalan ini. Itulah artinya percaya sama Tuhan. Jadi kepercayaan kita jangan samakan dengan kepercayaan kita yang dulu. Oke lah, di luar kita ini dikatakan orang Kristen, sudahlah. Kita percaya Yesus, ya sudah pastilah gitu kan. Tanpa Yesus, tanpa salib Yesus, mana bisa kita sampai di sini? Tanpa kematian mana ada kebangkitan? Tanpa kebangkitan mana ada penampakan diri? Tanpa kedatangan Tuhan yang pertama mana ada kedatangan Tuhan yang kedua? Itulah saudara. Itu sudah saya difondasi. Di atas dasar ini aku dirikan gerejaku, katanya. Iya. Jadi sekarang saudara, walaupun label kita itu GBI ya, itulah luar saja itu saudara. Iya. Itu gak bisa dibuat merek. Tapi kita mesti jalanin aja. Iya.
Nah, lihat ya. Jadi aku sudah menjaga imanku katanya. Mulai dari sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ini diucapkannya karena dia tidak mengenal pekerjaan Tuhan. Karena sekarang baru disingkapkan. Gitu loh. Belum di zaman dia disingkapkan. Di zaman kita baru disingkapkan. Makanya saya katakan kemarin, mereka mesti ikut mendengarkan. Ya dong. Karena yang sedang memimpin bukan lagi mereka, tapi Tuhan itu sendiri. Kan mereka itu semua menubuatkan apa yang terjadi di zamannya akhir ini, saudara. Mereka melihat jauh ke depan. Iya, mereka sudah melihat generasi ke generasi. Mereka sudah melihat perkembangan. Kan orang-orang yang percaya di zaman mereka kan sudah pada mati. Iya kan? Sudah berapa generasi sampai kepada sekarang. Kekristenannya sudah berapa generasi dia. Sudah terus berjalan dia kan? Kalau pemberitaan orang-orang berikutnya masih sama dengan pemberitaan mereka, coba kira-kira apakah mereka nggak bosan melihat orang-orang mengulang-ulang perkataan mereka? Ya seandainya saudara, seandainya tidak ada zaman sekarang, hampanya hidup mereka itu. Oh, mereka bangga, misalnya orang-orang berikutnya bangga membuat ini, membuat itu, membuat ini, membuat ini, membuat itu. Mereka bangga nggak? Mana bangga? Itu semua mana kami suka kayak gitu katanya. Apalagi kalau mereka melihat bagaimana rasul-rasul berikutnya meninggikan diri, membuat pelayanan mereka menjadi pusat, center gitu. Iya kan? Mereka mendirikan pelayan-pelayan. Aduh, kalian ini ya katanya. Masa kalian cuman mengulangi pekerjaan kami aja? Lihatlah, kalian lihat gak hidupku dulu? Mereka kan bilang seperti itu, saudara. Semua yang kukerjakan pada akhirnya meninggalkan dan kembali kepada dunia. Lalu kalian mencoba mengulangi lagi cara saya. Pastilah kalian akan mengulangi. Pasti pengikut kalian juga akan meninggalkan kalian, akan mencintai dunia. Iyalah. Jadi ketika kita berbicara mengenai pekerjaan Tuhan, ketika mereka tidak tahu apa yang harus saya ucapkan. Oh, kalau pendeta-pendeta lain gampang saudara dia kenali. Kalau seandainya mereka ada saudara ya. Maksudnya mereka masih seperti yang dulu gitu loh. Belum mengikuti perkembangan yang sekarang. Pasti mereka bilang, pasti nanti ngomong kayak gini. Pasti ngomongnya kayak gini. Pasti ngomongnya kayak gini. Karena apa? Mereka sudah latah aja. Apakah enggak itu suatu kebencian bagi mereka? Aduh. Lalu coba lihat saudara. Ketika mereka tidak mengenal siapa kita. Iya kan? Setelah beberapa puluh generasi saudara. Sampai kepada kita. Iya kan? Ketika mereka mulai melihat perkataan-perkataan kita berbeda, kita membiarkan Tuhan itu berbicara, mengajari kita. Ya. Oh, kita bukan orang pintar. Kita orang biasa. Tapi kita membiarkan Tuhan itu menampakkan diri melalui kita. Ya.
Oh, bagi saya sudah dalam beberapa minggu ini sudah bagi saya Tuhan itu sangat indah sekali. Ketika saya merawat istri saya, ketika saya mendampingi dia, saya diberikan kesempatan melayani istri saya. Hebat itu. Tapi tahukah saudara siapa yang melayani istri saya? Tuhan itu sendiri. Iya. Kalau saya orangnya, mana sabaran saya orangnya. Beberapa hari ini saudara, itu istri saya bolak balik ganti pampers terus gitu. Iya kan? Dikit-dikit karena ini saudara pasti risih lah saudara. Kadang-kadang supaya diganti dia bilang, kayaknya mami sudah BAB gitu. Ternyata nggak ada. Gantilah gitu. Semalam itu saudara, itu sampai berapa kali gitu. Ya saya ganti aja karena sudah datang pampers yang baru gitu. Sudah ada 3 bulan datang gitu kan. Udah saya gantiin sampai berapa kali gitu kan. Tapi dari semalam saya ingat dari tadi pagi, kan biasanya pagi kan sudah saya ganti gitu. Tapi dari pagi sampai tadi sore, tumben istri saya mau gak minta ganti ya. Saya itu saudara, saya jadi aduh. Pas kebetulan tadi datang teman tadi kan, ya kita ganti. Tumben mami gak minta ganti, saya bilang gitu. Yalah, mami takut katanya. Nanti, takut minta sambil dia nangis kayak gitu. Oh, gak gitu juga lah. Saya bilang. Tapi memang sudah penuh, tapi ya nggak kayak kemarin gitu. Saudara, setiap hari saudara saya itu merasakan gitu ya. Saya merasakan Tuhan itu dalam perspektif yang berbeda saudara. Iya. Jadi saya tiap hari melihat perkembangan istri saya gitu. Mulai gerakan kakinya. Papi sudah bisa diangkat. Iya. Mulai secara perlahan saudara. Mulai belajar menanggalkan konsep yang lama dia. Disitulah saudara saya melihat keindahan Tuhan. Iya. Saya itu benar-benar takjub saudara melihat pekerjaan Tuhan. Iya. Jadi kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk hidup setahun, 2 tahun, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau saya melewati umur bapak saya 63 berarti 13 tahun lagi, misalnya gitu. Kalau lewat nanti saya bersama-sama dengan istri saya, semua karena anugerah Tuhan. Dan benar-benar saudara, kami akan menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Iya. Pada akhirnya kami akan dengan senang hati berusaha memuaskan hati Tuhan. Ya. Bukankah memuaskan hati Tuhan adalah saling melayani satu dengan yang lain? Bukankah ketika saya mulai sabar melayani istri saya, ya kan? Saya akan tentu teringat bagaimana dulu dia melayani saya. Karena dulu pun saya pernah sakit. Ya, bagaimana perasaan dia. Dulu mana saya tahu. Tapi sekarang ketika saya melayani, baru saya tahu. Iya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat Engkau benar-benar nyata di dalam masing-masing kami. Wah, gitu loh saudara. Itulah perspektif yang baru saudara. Dan saya sangat yakin saudara semua yang berkeluarga di sini juga menemukan hal yang sama. Yang gak berkeluarga juga menemukan. Iya.
Iya. Jadi saudara teman yang tadi itu saudara, ada abangnya dia, ada gangguan mental katanya, tapi yang menjaga itu mamanya. Oh dia cerita, wah ketika saya cerita yang tadi itu kan, ketika istri saya juga cerita, bagaimana kita boleh saling menerima Tuhan. Gitu kan, Tuhan itu kan menyamar kata dia, kata istri saya gitu. Masuk ke situ kan. Lalu saudara, dia kan bangga sekali. Dia ceritakan tentang mamanya yang ini yang, oh dia setia sekali. Membawa abangnya ini KKR kemana gitu, dia bawa gitu. Lalu dia bilang, mamanya itu bilang sama dia. Dia bilang, nak katanya, dia panggil namanya lah. Nak, gimana sebentar lagi kalau misalnya mamamu ini mati meninggal? Sama siapa nanti abangmu ini ya? Katanya kayak gitu. Wah, saudara, itu membuat dia saudara. Waduh, saya nggak tahu lah kata dia. Saya nggak pernah memikirkannya katanya. Tahu saudara? Kita bisa bercerita tentang yang indah. Lalu saya bilang sama dia, iya. Tapi waktu diperhadapkan kepada kita gimana? Wah, disitulah dia saudara. Iya katanya. Makanya sampai dia bilang saudara, kayaknya orang bapak lah yang berdoa gitu. Enggak, doa. Kami sangat diberkati dengan kesaksian orang bapak sama ibu. Ya saya ceritakan apa adanya kan. Saya juga bukan sedang mengatakan saya itu baik, hebat gitu. Saya mendengarkan mereka bicara. Saya menceritakan juga betapa rapuhnya saya ketika saya mendengarkan operasi itu. Sudah mulai saya buang semua pelayanan. Saya bilang, iya, saya terbuka sama mereka. Iya. Saudara, kalau kita lihat perjalanan kita ini saudara. Saudara, Tuhan sangat rindu saudara kita itu menjadi saksinya Tuhan saudara. Iya, menjadi kesaksian. Orang bisa, kalau orang menceritakan Tuhan itu gampang saudara. Tapi ketika mereka dipilih menjadi kesaksiannya Tuhan. Saya akan katakan berkali-kali saudara. Hidupku bukan aku lagi. Gampang saudara. Ketika saya buat mujizat, saya terkenal, saya pergi kemana-mana. Iya. Saya melihat bagaimana Tuhan itu nyata. Enak kan cerita kayak gitu kan. Tapi kalau kita alami sesuatu yang tidak baik dari Tuhan. Makanya saudara mesti berani melangkah. Makanya saya katakan teman-teman yang di Medan gitu, ayo gitu. Jangan mau ikut ke pekerjaan yang lama. Jangan mencoba berusaha membangun seperti membangun ketika ya kalian dulu pernah jaya lah RTM Medan kan. Kalian punya sekretariat, orang-orang datang di sana, kalian sibuk. Ketika saya tanya kemarin, gimana memang RTM yang lama itu masih ada kah? Sudah nggak ada kan? Lalu gimana bang? Sebetulnya kemana nanti arah kita ini? Sudah, cobalah kalian setialah gitu. Pagi-pagi datanglah. Jadi kalau saya katakan, ambillah langkah. Kenapa rupanya? Justru ketika kalian tidak ada yang kalian andalkan lagi, disitulah baru kalian bisa melihat Tuhan itu. Kan contoh yang nyata ada di depan mata kalian. Berkali-kali kan saya cerita. Kan nyata semua cerita. Apa saya buat-buat? Nyata loh. Kita menjalaninya nyata. Benar-benar dengan sadar kita tinggalkan itu semua. Nyata kan?
Iya, sampai hari ini. Nyata kok. Kalian masih bisa kerja kok gak dilarang sama Tuhan. Saya? Ya kan? Masih bisa. Tapi lihat, bukankah Tuhan itu nyata? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maukah saudara berjalan bersama dengan Tuhan? Lihatlah bagaimana dulu Tuhan itu hidup. Bacalah Alkitab lain baik-baik gitu. Iya kan? Jangan lewatkan, renungkanlah bagaimana Yesus menjalani hidupnya. Iya kan? Dia bisa buat apa saja, tapi apakah dia mengubah batu jadi roti? Tidak kan? Tidak. Dia berjalan dengan iman senantiasa. Ya kan? Dia tunggu melihat bapaknya terus. Dia sabar dengan murid-muridnya, bahkan dia tunggu 30 tahun berikutnya. Dia tunggu Petrus kan. Cobalah. Ketika Petrus baru mengalami pencurahan Roh Kudus, wow, keren sekali dia. Tapi bagaimana perjalanan berikutnya? Ya kan? Sampai 7 tahun terakhir itu saudara. Waduh. Ya. Karena itu kan juga perjalanan kita. Itu juga perjalanan saya. Iya kan? Dan benar-benar saya melihat Tuhan itu sangat sabar sekali terhadap saya. Oh saudara, kalau saya bisa cerita Tuhan terus kepada saudara setiap pagi, setiap hari. Wow, itu saudara, itu mujizat luar biasa loh. Iya loh saudara. Mana ada kayak kita? Ada pun gereja kita dulu saudara, mana? Gantian mereka. Itu pun sudah harus mereka persiapkan matang-matang itu saudara. Kita. Bukankah yang kita dengarkan itu selalu baru setiap hari? Bukankah engkau disegarkan setiap hari? Bukankah engkau merasakan Tuhan itu nyata? Beranikah engkau menentangnya? Lalu, apakah ketika saya bicara sama saudara, apakah saya menganggap, oh karena saya melalui mulut saya, Tuhan itu berbicara. Apakah saya menganggap diri saya spesial? Atau apakah merasa diri saya capek? Ketika saya dalam keadaan lemah, tahu gak saudara? Begitu saya buka mulut saya merasakan aliran-aliran air hidup. Iyalah. Saya merasakan bagaimana Tuhan itu berbicara. Tentu saudara, kalau saudara bisa merasakan Tuhan itu, masakan saya tidak merasakan takut akan Tuhan itu. Kalau saya kayak bos gitu, ya kan? Kalau saya menganggap diri saya lebih hebat dari saudara, bukankah saya menjadi objek kebencian Tuhan? Ya. Apakah saya sudah berhasil? Apakah saya bisa klaim keberhasilan saya? Mana bisa. Tuhan yang berhasil. Yang kita lihat adalah pekerjaan Tuhan. Iya. Misalnya ketika saya bersihkan istri saya. Ketika saya gak mencium baunya itu saudara. Bukankah itu anugerah? Apakah karena saya hebat itu?
Apalagi kalau dikombinasikan dengan istimewanya seorang perempuan. Bercampurlah semua. Tahu kan istimewanya perempuan kan? Campur, kuning, merah. Ya. Tapi siapa yang memampukannya? Bayangkan saudara, saya membayangkan Tuhan membersihkan istri saya. Gitu loh saudara. Indah gak? Hebat gak? Iya, Tuhan kita yang mulia itu saudara. Kayak mengganti popok anaknya gitu loh. Iya. Istri saya bilang tadi sore, nanti mami kan tidak perlu harus berjalan kayak dituntun kayak anak kecil itu kan. Kan papi diajari jalan kayak anak kecil katanya. Kan saya kan sudah pernah jalan kan. Iya. Bukankah diganti popok? Bayangkan saudara. Kalau kita bayangkan secara ini, secara sederhana, Tuhan ada di antara kita. Oke? Kan Tuhan ada dalam saya katanya gitu kan. Hidupku bukan aku lagi. Lalu saya melayani istri saya. Bukankah harusnya dalam pikiran saya, bayangkanlah Tuhan mengganti popok istri saya. Gitu loh saudara. Sekolah. Saya benar-benar saudara, benar-benar dengan tenang saudara. Karena saya tahu bukan saya. Setelah saya melihat keindahan Tuhan saudara. Iya. Jadi ini menjadi sarana bagi kami saudara. Untuk kami bersama-sama melihat Tuhan itu. Kalau kira-kira seperti itu saudara, kalau bayangan saudara. Gimana kalau saudara lihat, kalau misalnya difilmkanlah kami ini gitu. Iya kan? Difilmkan kami ini gitu kan. Maka saudara akan lihat, hebat kali laki-laki itu ya. Gitu kan. Kalau kita ini kayak film lah kita ini gitu. Iya, saya maksudnya mengatakan betapa indahnya Tuhan itu. Saya nggak merasa diri saya harus jijik dengan itu, nggak perlu. Ngapain? Sampai saya katakan sampai, mami, aku ini suamimu. Iya, engkau berhak menerima pelayanan suamimu. Suamimu itu gak boleh punya beban melakukan ini. Itulah kasih Kristus, saudara. Yang sedang diperlihatkan kepada kita. Kita belajar. Walaupun rasanya saya terlambat untuk itu. Tapi saya mau untuk itu. Karena saya mau mengalami Tuhan. Saya mau merasakan takut akan Tuhan itu, saudara. Iya. Ini gak bisa dibuat-buat. Walau bayangkan, saudara, kira-kira bagaimana kasih di antara kami. Iya kan? Bukankah kalau saya memberikan kasih saya tulus, bukankah istri saya mengenali kasih yang tulus itu? Ya dong, kami bersama-sama selama ini. Apalagi saat terakhir ini. Ya. Meninggalkan sebentar aja istri saya rasanya. Kayak misalnya tadi tidur di ruang tengah itu saudara. Sambil bantu Pak Yabes, dia ngecat lagi. Gitu. Tinggal sebentar ya. Puji Tuhan, anak-anak cepat tadi pulang. Meninggalkan sebentar kayak gitu rasanya kayak udah lama kali. Iya, sebelumnya apakah bisa kami nikmati seperti itu? Tidak. Ya kan? Apalagi kalau masa-masa kemarin saya kerja di Kafling Lama, di rumahnya Arta juga. Gimana lah?
Itulah saudara perjalanan kita selama ini dalam mengikut Tuhan ini, saudara. Iya, nyata sekali, saudara. Terpujilah Tuhan untuk itu semua. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk anugerah. Dari hari ke hari Tuhan, Engkau mengajari dan membimbing kami. Tuhan, nyatalah perbuatan-Mu di antara kami. Terima kasih Tuhan, semuanya kami yang boleh bersekutu pada malam hari ini. Kami boleh mendengarkan persekutuan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sangat menikmati Engkau Tuhan. Semua kami yang ada di sini, bahkan seluruh keluarga kami, boleh merasakan hidupnya Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang kami rasakan Tuhan. Tuhan, nyatalah hidup-Mu bagi seluruh orang-orang yang terikat dengan kami Tuhan. Siapapun mereka. Engkau mengetahui apa yang sesak di hati kami Tuhan. Biarlah hidup itu mengalir. Menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, membangkitkan. Sungai sukacita boleh mengalir. Sungai iman, sungai damai sejahtera, sungai pengharapan, sungai pemulihan mengalir saat ini Tuhan. Sehingga setiap kami, setiap keluarga kami boleh makan buah dari pohon kehidupan. Sehingga semuanya kami boleh disembuhkan. Biarlah setiap kami, keluarga kami boleh memandang Engkau Tuhan. Memandang keindahan wajah. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami beristirahat. Kami beristirahat dalam hadirat. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin.